Perkenalkan, nama saya Makrina Anggun Ngambut. Teman-teman bisa sapa saya Anggun. Saya berasal dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bioteknologi dari pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi itu sendiri. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis dari bioteknologi. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Jadi, jenis bioteknologi yang pertama ada bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat-sangat sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada, rekayasa genetik masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional ini adalah yang pertama, kelebihannya biaya produksinya murah. Setelah itu, teknologi menggunakan peralatan sederhana. Setelah itu, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Yang kedua, untuk kelemahan dari bioteknologi konvensional ini, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, setelah itu hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Dan reproduksi dalam skala kecil, juga proses relatif belum steril, kualitas hasil belum terjamin. Selanjutnya, bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama ada bidang makanan. Di dalam bidang makanan ini, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain, yang pertama yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Yang pertama ada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat, dan efek lain dari proses fermentasi ini adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan dengan yogurt. Kedua ada keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat susu melalui proses pengentalan atau koagulasi, di mana proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus. Dengan bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Dengan ini, selanjutnya enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Selanjutnya, setelah pada bidang makanan, yang kedua ada pada bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah kultur jaringan, di mana kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Di mana kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi, di mana totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Jadi teman-teman, kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem.
Ke B, pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietasnya. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contohnya seperti padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen yang pendek. Yang ketiga ada pada bidang industri. Pada bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthonomas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat ada pada bidang pengobatan. Di bidang pengobatan misalnya antibiotik, penisilin yang digunakan untuk pengobatan, isolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kelima ada pada bidang peternakan, di mana di bidang peternakan misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Kita sudah membahas banyak tentang bioteknologi konvensional atau sederhana. Sekarang kita masuk pada bioteknologi modern. Yang kedua ada bioteknologi modern. Untuk kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern ini antara lain, yang pertama untuk kelebihan. Jadi kelebihannya hasil dapat diperhitungkan. Setelah itu dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Selanjutnya perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, juga menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Yang kedua untuk kelemahannya. Pertama, biaya produksi relatif mahal. Yang kedua, menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang ketiga, dapat menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Setelah itu yang keempat, memerlukan teknologi canggih. Yang kelima, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Di mana bioteknologi modern ini mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran, sehingga semakin menonjol setelah adanya semacam penelitian dan penerapan ilmiah. Di mana bioteknologi modern ini di bidang kedokteran hampir sama dengan di bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern. Hal ini dapat terjadi karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Jadi teman-teman, untuk ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan juga terdapat. Jadi terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama, penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk, turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Yang kedua, bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika. Hal ini dikarenakan manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern ini menggunakan teknik rekayasa, seperti rekayasa genetika, misalnya seperti kultur jaringan dan cloning. Di mana kultur jaringan dan cloning ini dikatakan sebagai bioteknologi modern karena memang alat yang digunakan dalam prosesnya merupakan peralatan yang sudah dikatakan canggih, di mana rekayasa genetik bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik, yakni organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah, sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari rekayasa genetik lebih terarah dan dapat diramalkan sebelumnya. Oke, baik teman-teman, bioteknologi modern ini dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Seperti yang kita tahu, rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Jadi manipulasi materi genetik ini dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Jadi teman-teman, salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Teman-teman, kita masuk pada yang pertama, ada tanaman transgenik, di mana tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya.
Jadi teman-teman, tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama, sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman ini juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Oke teman-teman, untuk membuat suatu tanaman transgenik ini dilakukan beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan semacam sifat tertentu, misalnya sifat yang diinginkan. Terus yang kedua, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Setelah itu yang ketiga, pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA. Contohnya plasmid atau DNA yang digunakan untuk mentransfer gen. Yang keempat, ada vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Setelah itu yang kelima, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Setelah itu yang keenam, ada transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai oleh bakteri Agrobacterium, tumefaciens, dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan menggunakan bantuan listrik. Jadi teman-teman, beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu yang tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Selanjutnya teman-teman, yang kedua ada hewan transgenik. Hewan transgenik ini selain ada tumbuhan transgenik, juga ada hewan-hewan transgenik. Jadi teman-teman, pada awalnya hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Baik, dalam perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Oke baik teman-teman, kita masuk pada teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Jadi teman-teman, pada bioteknologi konvensional, prosesnya melibatkan reaksi fermentasi dalam menghasilkan suatu produk. Lain halnya dengan bioteknologi modern yang sudah melibatkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, yaitu teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Jadi pada teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses DNA rekombinan ini meliputi yang pertama, isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Langkah-langkah proses isolasi DNA sebagai berikut. Yang pertama, isolasi jaringan. Langkah pertama, mengisolasi jaringan yang akan digunakan. Setelah itu yang kedua, pelisisan dinding sel dan membran sel. Melisiskan dinding dan membran sel dengan penggerusan atau homogenasi. Sentrifugasi dengan kecepatan lebih dari 1000 rpm atau dengan menggunakan larutan pelisis sel atau buffer ekstrasi. Inti sel harus dilisiskan karena substansi gen yang diinginkan ada di dalamnya. Jadi, larutan pelisis sel ini bertujuan untuk melisiskan sel yang tidak mengandung DNA, agar sel yang mengandung inti sel dapat diisolasi atau dipisahkan dari komponen-komponen sel lainnya yang tidak berfungsi. Setelah itu yang ketiga, ada pengekstraksian dalam larutan. Supernatan yang terbentuk dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan tersebut. Hal ini bertujuan agar didapat ekstraknya. Setelah itu yang keempat, ada purifikasi. Baik teman-teman, pada tahap ini dilakukan pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya. Pada larutan diberikan RNA-ASE dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 650°C. Hal ini bertujuan agar mengoptimalkan kerja enzim. Penambahan RNA-ASE berguna untuk menyingkirkan kontaminasi RNA sehingga DNA dapat diisolasi secara utuh. Selanjutnya yang kelima, presipitasi yang bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon sehingga DNA dapat terlihat. Oke teman-teman, pada tahap ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan presipitasi dan kemudian di vortex sehingga larutan homogen. Pada protein, presipitasi ini terdiri dari asam asetat yang jika berikatan dengan protein mengakibatkan terbentuknya senyawa yang baru dengan kelarutan lebih rendah sehingga menyebabkan protein dapat mengendap. Oke teman-teman, pada larutan kemudian disentrifugasi untuk memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul. Substansi yang lebih berat akan berada di dasar dan yang lebih ringan akan terletak di atas. Jadi teman-teman, berikut ini adalah gambar dari teknik isolasi DNA.
Baik teman-teman, selanjutnya ada transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen ini dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Enzim ligase mampu menyambung ujung-ujung nukleotida dan hasil penyambungan ini disebut dengan DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Berikut ini merupakan gambar tentang proses transplantasi gen. Selanjutnya teman-teman, ada teknik memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan di dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi, di mana sel bakteri atau virus tersebut melakukan replikasi dengan cara membelah diri sehingga diperoleh DNA rekombinan dalam jumlah yang lumayan banyak. Berikut ini gambar dari proses rekombinasi gen. Selain terdapat teknik rekayasa genetika yang digunakan di dalam bioteknologi modern, ada juga teknik-teknik lain yang dapat menghasilkan produk unggul, yaitu yang pertama ada kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat pluripotensi tumbuhan. Jadi prinsip dari kultur jaringan ini adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Baik teman-teman, secara teori dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai atau yang mendukung. Sifat individu baru ini yang dihasilkan sama persis dengan sifat dari induknya sendiri. Baik teman-teman, setelah itu ada cloning atau transplantasi atau pencangkulan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya, di mana proses cloning ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi selanjutnya, sel telur tersebut diberikan kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenis, di mana hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Setelah cloning, ada teknik bayi tabung, di mana teknik bayi tabung ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Jadi dalam hal ini dikarenakan berbagai faktor yang mungkin dialami oleh kedua pasangan atau suami istri tersebut, sehingga mengakibatkan pembuahan tidak dapat terjadi, misalnya tersumbatnya saluran telur. Selanjutnya, setelah teknik bayi tabung ada fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan yang berbeda, sehingga menghasilkan hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Dalam penggabungan sel terjadi dalam suatu medan listrik. Dalam teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik fusi sitoplasma ini sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan protoplasma dari tumbuhan. Yang kedua, menghilangkan dinding sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya. Yang ketiga, menguji viabilitas atau aktivitas hidup atau protoplasma yang diperoleh. Yang keempat, melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik. Yang kelima, menyeleksi hasil fusi protoplasma. Setelah itu, yang keenam, membiarkan hasil fusi protoplasma yang dikehendaki. Selanjutnya, ada mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman yang mempunyai banyak bakteri hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya. Jadi sifat mikroorganisme semacam ini dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan biological control. Contoh dari hal ini adalah bakteri hasil rekayasa yang disebut bakteri Monomas, merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama musim dingin. Contoh lain adalah penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis yang patogen terhadap ulat hama dari tanaman. Pengembangan bakteri memberikan banyak keuntungan. Pembasmian ulat hama dengan menggunakan Bacillus thuringiensis ternyata tidak menimbulkan berbagai dampak negatif kepada lingkungan serta tidak meninggalkan semacam residu. Setelah ada peran mikroorganisme untuk membasmi hama, ada juga perannya dalam mengatasi pencemaran. Salah satu dampak dari peledakan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi adalah pencemaran terhadap lingkungan. Sebenarnya pada batas-batas tertentu, lingkungan sekitar kita masih mampu membersihkan dirinya dari segala macam zat-zat pencemar. Namun kalau jumlahnya sudah melebihi kemampuan lingkungan, maka untuk mengatasinya memerlukan keterlibatan manusia. Selanjutnya teman-teman, mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Selama ribuan tahun, penyulingan minyak atau mineral dan memisahkan tembaga dari biji-biji yang berkualitas rendah dengan proses leaching atau meluluhkan.
pada tahun 1957 berhasil dikembangkan teknik pemisahan tembaga dari bijinya dengan menggunakan jasa bakteri. Kemudian ada rekayasa genetika, keberhasilan Watson dan Crick menemukan model DNA dan pemecahan masalah sandi genetik oleh Nirenberg dan Matter membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang rekayasa genetika. Sandi-sandi genetik pada gen atau DNA ini digunakan untuk penentuan urutan asam-asam amino pembentuk protein atau enzim, di mana pengetahuan ini memungkinkan manipulasi sifat dari makhluk hidup atau manipulasi genetik untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan. Di mana pada manipulasi itu sendiri atau perakitan materi genetik ini dengan menggabungkan dua DNA dari sumber yang berbeda akan menghasilkan DNA rekombinan. Baik teman-teman, selanjutnya ada teknologi plasmid molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri atau ragi disebut plasmid. Teman-teman, plasmid ini merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri lain dan mempunyai sifat pada keturunan bakteri sama dengan induknya. Dan yang terakhir ada transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi inti ini atau nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lain, sehingga diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Transplantasi nukleus ini contohnya pada sel domba. Nukleus dari sel-sel kambing domba yang diploid dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti, sehingga terbentuk ovum berinti diploid dari kambing domba. Kemudian, ovum melakukan pembelahan mitosis berulang kali untuk menghasilkan morula, kemudian blastula. Lalu blastula diklonkan menjadi banyak sel dan inti dari setiap sel untuk diambil dan dimasukkan ke dalam ovum tak berinti yang berbeda, sehingga terbentuk ovum diploid di dalam jumlah yang banyak. Masing-masing ovum dikultur secara in vitro dan akhirnya setiap ovum menjadi individu baru yang memiliki sifat dan jenis kelamin yang sama. Baik teman-teman, sekian saja video mengenai materi bioteknologi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.